Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garden Gus, channel yang membahas tentang tanaman anggrek. Bagi teman-teman yang baru nonton video-video saya, mudah-mudahan setiap video yang saya bagikan bisa memberikan edukasi dan menambah inspirasi. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel ini, sehingga alhamdulillah sampai saat ini channel ini bisa berkembang dengan baik. Baik teman-teman, kali ini saya berkunjung ke salah satu pecinta anggrek di daerah Bantul, Yogyakarta. Ya, beliau ini sudah sangat mahir ya dalam perawatan anggrek. Bisa teman-teman lihat ya, di depan saya sudah terlihat anggrek yang Masya Allah sangat luar biasa, sangat memanjakan mata ya teman-teman. Langsung saja kita ke beliau ya. Beliau ini sudah di depan kita ya. Beliau Mas Tristan. Assalamualaikum Mas Tristan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas Tristan? Alhamdulillah baik. Ini libur ya Mas? Libur Mas, hari Sabtu Minggu libur. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa berlibur. Ini bisa bercengkrama dengan anak-anaknya ini. Peliharaan ya Mas? Peliharaan. Mas Tristan, Iya Mas. ini di depan rumah yang jenengan kok banyak anggrek, ini ceritanya gimana ini teman? Ini Mas, kebetulan anggrek ini saya belum lama ya. Dulu ada tanaman lain di sini waktu COVID itu kan baru gimana ya, booming orang nanam tanaman ya pas waktu COVID itu lah. Terus saya nanam tanaman hijau-hijauan di sini banyak sekali. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba berubah dari beli anggrek satu jadi banyak seperti sekarang ini. Gitu. Jadi udah berapa lama ya kira-kira ini Mas? Ini sekitar 2,5 tahun Mas. 2,5 tahun saya 2,5 mulai tahun. nanam. Iya. Berarti belum terlalu lama ya Mas? Belum Mas, setelah COVID itu Mas. 2,5 Setelah tahun. COVID. Betul. Ini Mas Tristan kok seneng anggrek nggak kok? Tanaman lain ini gimana ini Mas? Kebetulan perawatan yang sangat mudah itu anggrek. Anggrek itu hampir jarang ada yang mati Mas. Oh gitu. Nah, iya, perawatan yang sangat mudah dan dia terutama bunganya bagus, dan di depan rumah maksudnya di sini mau panas mau hujan aman Mas gitu. Padahal ini tertutup tembok ya Mas? Iya, tertutup Mas. Kanan kiri itu tembok ya Mas? Bener, ini cuma ada space-nya 1,5 meter loh ini di sini. 1,5 meter. 1,5 meter di lorong. Iya, di sini. Oh. Bisa ini Anda lihat Di banyak sana sekali. Ini dari lahan 1,5 meter jadi seperti ini. Nih teman-teman, jadi teman-teman yang punya lahan sempit alias terbatas tetap bisa nanam anggrek. Dan ini full sun, full rain. Iya, full sun, full rain. Hujan, kehujanan full. Mau 1 minggu hujan, full kehujanan. Tetap aman. Tetap. Tapi saya rasa di sini memang anginnya kenceng ya Mas? Iya, alhamdulillah Mas. Ini anginnya ini banyak sekali. Karena di sana kan ada lahan kosong lumayan luas. Ya, jadi dari sana anginnya itu masuknya ke sini semua. Makanya di sini walaupun lahan sempit, dia akan rajin berbunga terus. Karena sirkulasi udara memang bagus ya Mas? Iya Mas. Ini Mas Tristan, ini kan ada yang di pot, kemudian ada juga yang ditempel di kayu ya. Iya. Itu di kayu, kemudian ada juga yang ditempel di Pohon pakis. seperti ini. Untuk penyiraman seperti apa Mas Tristan? Apakah beda atau disamarata penyiraman? Sama rata Mas. Semuanya itu ya karena sekarang musim panas ya. Jadi saya itu hampir setiap hari nyiram tiap sore. Karena saya sempatnya itu pulang kerja sore hari. Mau jam 4 sore, mau jam 5 sore, sampai jam 8 malam saya pulang kerja pun saya siram. Gitu. Aman tau ya? Aman Mas di sini, karena ya gimana ya, di sini tuh anginnya tuh malam pun anginnya kenceng. Kenceng ya Mas? Iya, Ini... jadi air-air yang hinggap di pucuk-pucuk ini dia bakalan kering. Gitu Nggak ya. membekas seperti itu. Ini pagi hari pukul kurang lebih jam 9 ini ya Mas? Iya. Tapi anginnya udah kenceng ya? Udah teman-teman? kencang Mas, lumayan. Ini ada di atas yang bunyi-bunyi, ini menandakan bahwasanya anginnya itu di sini kenceng. Mas Tristan, di sini koleksinya apa aja nih Mas Tristan? Mulai dari sini Mas Tristan. Saya punya ini rabbit pink, terus ada ini rabbit prima yang full blooming.
Ini ada Hamzah Safir Islam yang jarang banget orang punya. Oh, ini ya Mas. Ini Hamzah Baru Safir mekar Islam. ya? Baru mekar Mas. Ini ada yang nawar pun sampai berapa ya itu? Sampai 1 pun kemarin belum saya lepas karena ini saya suka banget sama. Tapi dijual. Dijual, semua dijual Mas di sini koleksi tapi kalau mau beli monggo tapi hanya melayani yang datang ke rumah. Oh gitu. Jadi untuk packaging itu gimana? Enggak ya? Enggak Mas, saya soalnya sibuk gitu loh Mas. Karena saya nggak jualan Mas, saya itu hanya koleksi tapi kalau orang suka Boleh. silakan. Oke. Kalau ini silangan Vian sama apa ya Mas? Dulu kurang tahu ini Mas. Hilang ya ID-nya? Hilang Mas, ini Karolgo. Carolco. Ya, ini Abang Betawi. Dan ini Luciana Pink. Luciana Bukan Luciana. Ini Susan Takahashi Mas. Oh, Susan Takahashi ini ya. Susan Takahashi, ya. Kalau di sebelah sini ini ada silangan apalah namanya itu panjang sekali. Oh iya. Nah, ini terus ini ada apa Mas yang kun ini? Saya lupa ini. Ini tong Cegol, ya, tong cegol. Terus ini silangan Imelda Marina Mas Agung sama Iono Glossum. Oh, ini kosong. Ya, ini blooming juga ini. Kalau bunga mesti banyak sekali. Oke. Nah, di sana ada Kakela, di sana ada silangan Vian juga. Ini kakek lain ya? Iya, itu Kakela. Teman-teman, Masya Allah. Mantap Terus banget. ini silangan Karolgo ini bagus silangan Karolgo. Terus yang ada apa ini mat strip. Terus sampai sana-sana itu lumayan. Namanya banyak tapi saya hafal. Oke. Walaupun nggak ada ID-nya semua. Mantap Pak ya. Sama ini yang di saya tempel-tempel itu berbagai macam itu anggrek. Ini ada Lineale Blue, sana ada Albertine. Albertine ya. Iya, Salah ada satu anggrek yang lagi viral dari karena harganya satu batangnya sampai 200.000. Oh, betul. Terus ada tual Maluku, ya. Pokoknya di sini banyak sekali. Ini selain genus Dendrobium, di sini ada genus lain nggak Mas? Ada grama Mas, itu yang di atas itu ada grama. Sebentar, saya tak mundur Mas. Sini ada beberapa, ini ada grama, terus ini ada Oncidium, Oke. ada bulan, Phalaenopsis itu, terus sana ada Vanda. Udah Mas cuman sama itu Aggregatum, nah itu aja Mas. Oke, berarti mayoritas di sini memang Dendrobium ya Mas? Iya, karena yang gampang perawatannya dan gampang berbunga itu Mas. Gitu, baik. Baik teman-teman, ini jadi memang menurut Mas Tristan anggrek itu memang mudah ya Mas? Sangat mudah Sangat Mas. mudah. Jadi teman-teman yang nonton video ini, yang punya anggrek di rumah, ya jangan khawatir, jangan takut tanam anggrek karena bahwasanya anggrek itu perawatannya sangat mudah. Enggak Mas Tristan, rewel. ini kok bisa blooming semua ini? Ini berarti Mas Tristan ini udah mahir ya, udah pandai ngerawat anggrek. Iya, Ini karena ceritanya dulu belajar di mana Mas Tristan? saya ini Mas, saya belajar cari-cari di YouTube, terus saya sering mengikuti seminar-seminar anggrek Mas, seminar-seminar anggrek lewat Zoom. Waktu Covid kan banyak acara, banyak Zoom, terus anggrek di kantor juga ada. Kita punya anggrek Piat UGM itu kan kita punya wadah di situ buat diskusi, buat itu sama itu di WA Group. Nah, dari situ mulai belajar-belajar di YouTube juga, di Google, seperti itu Mas. YouTube-nya siapa Mas? Ada banyak, ada Maskus juga. Itu. Oke, di sini Mas Tristan yang pakai pot ini medianya apa nih Mas? Yang pakai pot ini pot gerabah ya? Iya Mas, saya pakai arang Mas. Saya full 100% itu arang Mas. Karena arang itu kan enak Mas, nggak mengikat air gitu loh. Gitu. Tapi sehat-sehat ya Mas? Saya semua pakai arang, full arang. Nggak ada media lain. Jadi kalau beli itu medianya dikurangi separuh, terus saya kasih arang semuanya. Gitu. Bahkan yang di kayu-kayu itu juga saya kasih arang semuanya. Ini Saya sampai sana arang semua nih ya Mas? arang semua Mas di sini. Nah di sini tuh medianya arang semua Mas di sini ya. Karena beberapa arang itu nggak mengikat air. Pagi disiram, nanti sore udah kering ya? udah kering. Besoknya lagi disiram, nggak masalah. Gitu. Ini di belakang ini ada tadi yang pakai kayu ya. Ini kayu apa ini Mas? Ini kayu Clerecidee Mas. Clerecidee. Nah, kan anggrek itu kan kayu itu kan yang bagus Clerecidee sama ini fosil Kamboja. Juga kayu kopi itu juga bagus. Tapi kalau kopi rawan cuman beberapa bulan, beberapa tahun nanti juga. Kalau Clerecidee kan hampir awet sekali. Ini pakai ijuk Gitu. ya? Iya pakai ijuk. Pakai ijuk. Ini nempel sendiri atau ditempelin ini Mas?
Ini saya tempelin, tapi ya ini baru 2 bulan nempel loh, Mas. Akarnya udah banyak sekali Akarnya seperti udah mulai itu. ya? Iya, Oh, akarnya udah banyak sekali, baru 2 bulan nempelin di sini. Dan anak-anaknya juga langsung pada tumbuh. Nih, Ini nggak semuanya. khawatir itu Mas, apa lapuk itu nggak khawatir ya? Kayaknya kalau kayu kayak gini awet Mas kalau oleh RCD. Soalnya kan kalau dicor itu kan biasanya di bawah itu cepet lapuk ya. Nah, kalau dicor itu dia kan dicor dan air dikit-dikit akan masuk dan air akan menggenang di dalam potnya itu. Betul. Nah, itu makanya kayaknya lapuk terus ambruk. Makanya saya pakai seperti ini, Mas. Solusinya Nah, pakai besi seperti ini. Dia nggak bakalan bikin itu air disiram langsung jatuh karena itu berlobang pakai pipa. ini ya teman-teman. Jadi nggak nyimpan air ya Mas? Nggak di nyimpan bawahnya? air. Ya kalau di ini kan semen kan dari dikit-dikit air pasti masuk, Mas. Ya itu betul. membuat kayunya busuk. Bagian bawah. Busuk terus ambruk, ya. Kalau ini aman ya. Aman Mas, ini aman banget. Bikin seperti ini. Bikin seperti ini teman-teman ya. Mantap aja. Ini sangat menginspirasi. Kemudian saya lihat ya di beberapa tanaman itu terselip kantong ya, pupuk kantong. Ini pupuk Ah, apa iya. ini Mas? Ini pupuk kantong guano dari Guano, ya? kotoran kelelawar. Ini bisa dipakai ini sampai habis gini paling 3 sampai 4 bulanan. Nanti terus kita ganti baru dan dia membuat subur pupuk kantong seperti ini. Coba lihat Mas. Ini beli online ya Mas? Beli online, Mas. Oh, ini teman-teman pupuk yang dipakai Seperti ini. Mas Tristan ya. Pupuk Jadi bantal. bentuknya seperti ini. Itu bisa buat 4 bulan selain yang pupuk semprot. Selain pupuk semprot, ini di dalamnya kotoran kelelawar, Mas. Oh, gitu. isinya. Jadi meskipun sudah dipupuk bantal, nanti tetap ada pupuk-pupuk lain. Ada, Mas? Mas, pupuk. Saya itu rutin menggunakan pupuk, Mas. Kalau enggak, ya karena anggrek itu agak manja-manja juga lah soal berbunga. Kalau hidup itu, Mas. Tapi soal berbunganya itu kan kadang mau atau enggaknya, seperti itu. Selain pupuk anggrek ini, selain pupuk bantal yang sudah disebutkan tadi, boleh tahu nggak Mas? Selain pupuk bantal, pupuk apa yang Mas Tristan pakai ini Mas? Saya tuh pakai ini, Mas. Saya itu 3 kali pemupukan. Pemupukan dan inseksida. Jadi setiap hari Sabtu, kayak tadi pagi itu barusan saya pupuk, saya pakai pupuk hantu. Pakai pupuk hantu, takarannya sesuai takaran, saya kasih Gaviota 63 sama Mik Gaviota 67. Itu buat hari Senin, hari Sabtu. Terus nanti hari Seninnya saya alika, Senin sore semuanya saya alika karena biar serangga-serangga yang nempel-nempel itu aman, bunga-bunga kenop-kenop biar pada jadi itu. Terus nanti setiap hari Rabu saya pakai B1 Thailand. Hari Rabu saya mix sama Gaviota 67 sama 63 lagi, saya semprot lagi, Mas. Jadi untuk 3 kali untuk hari pemupukan hari Sabtu sama Rabu, inseksida hari Senin, seperti Iya. itu, Mas. Berarti sudah lengkap ya teman-teman kalau mau mencontek jadwal pemupukan dan Betul. pemberian insektisida Mas Tristan tadi sudah Hasilnya akan dijelaskan seperti ini. sangat rinci. Kalau kita pakai inseksida itu, wah ini full aman. Insektisidanya Alika ya Mas? Alika, Mas. Iya. Ini Mas Tristan kan sudah cukup lama ya. Ini anggrek yang paling mahal yang pernah Mas Tristan beli atau yang pernah Mas Tristan jual ini anggrek apa Mas? Saya itu kebanyakan kalau beli itu under 100, Mas. Online waktu kecil-kecil. Iya. Saya jarang kalau saya ngeliat anggrek harganya yang wah 100 lebih, itu udah nggak usah lah, nanti beli yang remaja yang kecil aja, nanti saya rawat juga dia akan cepet ini Bunga ya, Mas? cepet bunga kayak ini. Seperti itu saya beli cuma berapa ini, 70.000 dulu waktu remaja. Waktu remaja. Iya, ini Karolgo itu malah 60.000, Rabbit Sima ini 90.000. Nah tapi waktu kecil. Iya, bahkan rabbit ini aja cuman nggak nyampe 100 aku beli dulu waktu kecil. Tapi masih kecil dulu ya? Masih kecil, Mas, remaja-remaja. Ya masih, contohnya belum ada ya. Itu kecuali kalau kayak gini tuh belinya juga udah dari remaja-remaja juga. Ini juga awal-awal mulai berbunga di sini. Karena saya nggak suka yang beli udah gede-gede itu, Mas. Kayak gimana ya, suka ngerawatnya aja. Tapi dijual juga ya Mas? Dijual juga, Mas. Paling mahal pernah jual berapa ini Mas? Saya paling mahal pernah berapa ya? 2 juta pernah, Mas. 2 juta ya? Vio. Oh, besi. Vio, anggrek besi. Iya. Dulu belinya murah. Dulu Ya, nggak belinya murah masih kecil ya? Masih kecil dan karena kecil banget bener. Kalau Vio kecil kan harganya kan di online banyak kan, Mas. Iya, betul. Paling under 100 ya. Tapi daun 3, daun 4 gitu kan. Tapi kalau kita berdiri 1 tahun 2 tahun aja udah bagus, Mas. Pupuknya bagus gitu.
Kayak ini nindi ini juga belinya dari kecil, sekarang udah gede ini, udah bunga sekali, ya, udah bunga sekali. Itu di sini ada ini semua spek-spek, ini spek Mas, ini spek semuanya. Itu punya dari kecil-kecil. Oke. Ya. Ini jadi tempatnya Mas Tristan ini ya di tempat yang memang sangat sempit ya, bisa dibilang sangat sempit. Tapi tetap terkena sinar matahari. Ini sinar matahari Belum nyampe, ini barusan mau belum nyampe. sampai ya, Mas? Belum sampai jam segini, Mas. Ini dalam satu hari kira-kira berapa lama kena sinar matahari nih, Mas? 1 jam. 1 jam aja? 1 jam saja kena sinar matahari pagi. Nanti paling jam 10 sampai jam 11 tuh baru mulai kena semuanya, Mas. Kena semuanya. Ya kayak ini 9.30 aja kenanya baru sedikit yang atas-atas ini aja, Mas. Ya karena ini ada bangunan. Oh ya, teman-teman. Gini. Ini kayaknya tembok baru nih ya, Mas? Baru ini, Mas. Kalau dulu sebelum ada tembok ini masih lumayan ya, Mas? Dulu pas waktu belum ada ini kan sini ada pohon gede, Mas. Jadi itu anggreknya bagus banget itu. Full bener-bener bagus, mataharinya banyak. Wanginya dari pohon itu banyak, Mas. Tapi karena ini ini lah besok nggak tahu kalau ini mau ditinggiin lagi. Ini kan mau kos-kosan mau ditinggiin lagi. Nggak tahu besok mau berbunga atau enggak. Kalau lebih tinggi. Ini konstruksinya memang mau ditambah lagi. Iya, mau ditambah lagi. Tapi ya nanti ya dipikir kiri ya, Mas. Iya, mungkin tambah lagi. Saya akan tambah lagi juga nanti. Bikin rooftop di atas buat pembungaan semuanya. Kalau sudah bungaan baru ditaruh di bawah. Itu di atas juga banyak. Di atas ada ya, Mas? Ada, Mas, di balkon. Ada teman-teman di atas. Di balkon ada. Tapi kita yang bawah aja ya. Nggak usah naik-naik. Tuh. Mantap banget ya, teman-teman. Ini selama merawat ya, dari Ya. awal sampai sekarang ini ada kendala nggak, Mas? Kendalanya kayak kan itu penyakit-penyakit yang dari anggrek itu termasuk gampang rentan gitu, Mas. Kalau kita nggak sikap untuk memupuknya, itu ya itu. Kadang sampai kalau kita males banget, udahlah kena penyakit terus kita nggak mau memupuk, nah itu nggak ada hasilnya sama sekali. Bunganya Yang akan pernah apa, Mas? rontok. Yang rontok itu ya paling ya, Mas? Iya, kira-kira rontok ini udah karena udah lama berbunga, Mas. Yang seperti ini loh, Mas. Saya kadang nah seperti ini, Mas. Ini saya sampai nyoba beberapa kali obat apa sih yang bikin daun-daun pucuk pada ini. Busuk itu ya, Mas? Iya, pada gosong-gosong ini, Mas. Oh, gitu. Padahal udah bener-bener nggak kena sinar matahari pun dia tetap gosong. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pengalaman ya, bisa di-share nanti di kolom komentar. Saya sudah belikan yang Tapi ini obat beberapa jenis pun. bulan aja ya, Mas? Untuk Iya, dendro yang nggak ya? enggak di Dura aman, itu hanya menyerang di anggrek jenis-jenis Phalaenopsis. Phalaenopsis. Oke. Phalaenopsis seperti ini. Jadi Ini- jarang banget sih ada anggrek bulan di sini. Jarang ya, Mas? Rata-rata mayoritas Rata-rata karena dendro ya? bulan penyakitnya banyak. Ada tungoy, ada itu, ada kutu kumbang. Nah, Ini rumahnya Mas Tristan menghadap ke arah mana ini, Mas? ke arah timur, Mas. Oh, ke arah timur. Paling bagus tuh ke arah timur karena matahari pagi itu bagus. Oke, berarti yang Benar. rumahnya nggak menghadap ke timur nanti bikin rumah lagi ya, Mas? Iya. Boleh-boleh kena matahari sore juga bagus karena kalau menghadap ke satu sisi ke utara atau selatan itu nanti akan waktunya matahari berpindah, dia akan kena panas dari pagi sampai sore. Oh, gitu. Tapi kalau menghadap ke timur matahari cuma setengah hari saja. Siap. Mas Tristan, ini kan Mas Tristan tadi dikatakan beli remaja ya. Ini Iya. Mas Tristan belinya offline atau online ini, Mas? Karena Sa- ada yang bilang, wah online itu tipu-tipu gitu kan. Gimana ini, Mas? Rata-rata saya itu 90% beli online, Mas. Tapi aman ya, Mas? Aman, Mas. Bahkan saya beli di Jogja aja online. Saya beli tempatnya Mas Gus. Itu saya aja online kok, dikirim. Saya nggak datang ke rumahnya, padahal deket, cuman ini deket banget, tapi tetap saya online aja. Mas, memang online itu enak ya, Mas? Enak, tapi yang udah terpercaya, Mas ya. Dan ini benar-benar maksudnya live gitu loh, kita ngeliat live kan banyak sekarang kan di sosial media, di YouTube atau di TikTok ada live lah. Kita ngedilnya di situ, Mas. Benar-benar kita tuh melihat barangnya seperti apa. Pernah nggak kena ya semacam ketipu gitu? Pernah nggak, Mas Tristan itu? Selama ini kalau tanaman belum, Mas, karena saya belinya kan live gitu. Jadi memang Belum pernah selama dilihat ini. dulu sellernya ya, Mas? Iya, saya dilihat dulu. Bahkan saya nyoba yang bener-bener dia baru live, belum pernah pun saya nyoba tetap hasilnya bagus kan. Aman ya, Cuman insya Allah. kadang di ini, Mas, kendalanya di pengiriman pengepekan itu loh, Mas. Kadang sampai barangnya gede, di packingnya kecil, sampai sini anggreknya patah semua. Oh, gitu. Sampai sini
mati atau kalau nggak kuning semua terus nanti mati. Nah itu karena itu packingnya Mas, packingnya bener-bener dikecilin diuket gitu loh. Memang biasanya apa untuk hemat ongkir kali ya? Ya seperti itu Mas, hemat kardus mungkin ya. Hemat kardus jadinya ya itu bener-bener patah pada patah di sini. Saya pernah komplain juga, terus kalau dapat seperti itu nanti komplain diperbaiki lagi untuk packingnya karena kasihan tanamannya sampai sini bener-bener gitu. Yang penting tinggal komunikasi aja ya Mas. Oh, terus kalau yang sama potnya tiba di sini potnya hancur, nah kayak gitu. Jadi kalau online ya dicabut aja, nggak usah pakai pot. Baik Mas Ihsan, yang nonton video ini kan ada yang memang dia sudah ahli, kemudian ada yang pemula, kemudian ada yang masih belajar. Ini tips dari Mas Tristan. Ini khusus teman-teman yang sampai sekarang masih kesulitan. Ini tips dari Mas Tristan itu seperti apa? saya pemula Mas. Saya pemula itu saya nggak ada tips, saya nggak belum gimana ya. Nanti dikira wah mengguru yang udah gitu profesional. Tapi ya kalau tips dari saya sih cukup tempatkan anggrek sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan tempatnya karena anggrek itu senang sama angin sama panas gitu kan Mas. Jadi ya bener-bener kita harus dapat panas yang cukup, harus dapat angin yang cukup. Ya kadang gimana ya ibu-ibu itu ya beli ditaruh di mana disiram udah anggreknya mati karena itu salah penempatan Mas. Oke Mas. Itu mau anggrek mau dipupuk mau disiram mau diapain kalau penempatannya salah ya seperti itu dia akan stuck di situ, dia akan nggak akan berbuah tinggi karena dia kurang cahaya, kurang angin, tempatnya terlalu lembab, medianya nggak diganti, disiram terus, nah busuknya di situ Mas, banyak jamur. Nah, itu. Oke Mas Dan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya. Mudah-mudahan ilmu video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Sekali lagi saya ucapkan matur nuwun Mas Tristan nih. Sama-sama Mas Gus. Ini juga guru saya ini Mas ini. Saya berguru juga kayak Mas Gus dulu. Guru. Awal-awal. Teman-teman, demikian ya video kali ini ya kita sudah bahas panjang lebar, tapi karena waktunya terbatas, nanti bisa sambil sharing-sharing di kolom komentar. Demikian video kali ini ya bersama Garden Gus. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Tetap dukung video channel ini sehingga bisa tetap berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian video kali ini. Salam anggrek dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.